Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video gua ya. Sebelumnya kenalkan gua Hengki. Kali ini gua akan coba sharing ke teman-teman semua tentang tips bagaimana mencari pekerjaan buat seorang pemula. Nah, biasanya teman-teman semua kenapa gua mau sharing tentang materi ini atau tentang materi ini teman-teman semua adalah karena gua melihat adalah begitu banyak teman-teman gua yang baru lulus sekolah STM yang mungkin saat ini semangat banget pengen cari pekerjaan ya, semangat banget pengen mendapat sebuah pekerjaan, sehingga nggak tahu entah karena punya latar belakang yang berbeda, entah pengen mungkin pengen mendorong atau memperbanyak ekonomi keluarganya atau pendapatan keluarganya, ngebantu bapak ibunya, ataukah pengen ya mengkuliahkan adik-adiknya. Intinya adalah mempunyai semangat yang sangat tinggi. Nah, semangatnya juga beda-beda tuh. Ada yang mungkin mau nikah atau udah gebet pengen punya anak dan lain-lain teman-teman. Nah, dan biasanya itu semangatnya sangat-sangat tinggi. Nah, semoga video gua ini bisa membantu teman-teman semua yang baru lulus sekolah, yang mungkin juga yang sedang mencari pekerjaan. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya. Nah, emang sengaja ini gue buat di awal tahun adalah biar teman-teman yang baru lulus sekolah STM, SMA atau kuliah, teman-teman semua bisa bersaing, bisa memperjuangkan. Yang penting adalah teman-teman bisa bekerja. Betul nggak sih kan? Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Nah, yang pertama adalah buat teman-teman semua, ada tips pemula buat teman-teman yang mencari pekerja adalah pertama adalah jangan pilih-pilih pekerjaan. Kenapa gue bilang ini adalah paling penting teman-teman semua? Biasanya kalau kita baru lulus sekolah, pengen banget bekerja sesuai jurusan dan nggak punya pengalaman pekerjaan, yang penting gue mau sesuai jurusan. Contoh, gue adalah orang otomotif, gue pengen banget bekerja di bidang otomotif. So, buat teman-teman yang baru lulus sekolah, saran gue adalah jangan terlalu memilih-milih pekerjaan. Memang sih boleh memilih, tapi saran gue adalah jangan pilih pekerjaan. Kenapa? Karena teman-teman tuh baru lulus sekolah, ya kan? Baru lulus sekolah, teman-teman membutuhkan sebuah pengalaman. Kalau menurut gue adalah pengalaman bekerja, sehingga teman-teman tahu kondisi orang bekerja bagaimana. Teman-teman tahu dunia kerja. Yang paling penting adalah teman-teman tahu tentang dunia kerja, itu paling penting. Kenapa? Biar teman-teman tuh punya pandangan, oh kalau kerja itu kayak gini, oh kalau kerja itu kayak gini. Itu yang paling penting teman-teman. Takutnya kalau teman-teman pilih-pilih pekerjaan, pengen banget sesuai gua lah gitu. Contoh, gua orang STM, gua orang mesin, dengan gua pengen banget bekerja di bidang mesin. Nah, yang ditakutin gini, yang ditakut adalah kalau lo selalu banyak mencari pekerjaan, lo kan susah masalahnya. Kenapa? Masalah gini, nggak lo doang tuh yang di bidang itu masalahnya. Ada yang lebih ahli daripada lo. Banyak masalahnya kayak gitu. Nah, saran gue adalah lo carilah pengalaman dulu di tentang dunia kerja. Ini paling penting teman-teman semua. Kalau lo udah punya pengalaman, lo udah punya pandangan tentang dunia kerja, lo udah punya skill yang wah daripada yang lain, lo silakan mencoba hal yang baru. Kenapa? Itu nggak salah buat lo teman-teman semua. Apalagi yang buat lo yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Ingat, di luar sana kalau menurut gue saingan lo banyak banget. Kalau lo masih milih-milih sesuai yang lo mau, yang gue takutnya adalah lo nggak bakalan kerja masalahnya. Kerja sih tapi nyakitin masalahnya. Kenapa? Lo akan sangat-sangat membuang-buang waktu lo. Kenapa harus bersaing dengan banyak orang yang di luar sana teman-teman semua. Nah, kira-kira gitu teman-teman semua. Itu yang pertama teman-teman semua adalah jangan pilih-pilih pekerjaan. Oke, nah untuk yang kedua teman-teman semua adalah jangan suka mengeluh. Kenapa gue bilang kalau teman-teman tadi bekerja tidak sesuai jurusannya, nggak sesuai bidangnya, ya nanti teman-teman akan biasanya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau sampai 1 bulan itu akan mengeluh. Biasanya akan, wah gila kerja ini nggak sesuai, nggak pas banget sama gua gitu kan. Itu bukan gua banget ya, bukan gitu teman-teman. Nah, saran gua adalah lo coba di dalam dunia kerja adalah lo cari pengalamannya dulu. Lo nggak usah ngeluh teman-teman. Lo harus semangat, tetap ceria di dalam kondisi apapun. Kenapa? Karena lo adalah baru dalam bekerja. Jadi teman ya, kalau lo udah lama dalam bekerja, lo udah punya skill dan boleh lah lo memperjuangkan. Tapi kalau lo baru bekerja, lo baru lulus sekolah ya, semangatnya yang apalagi kalau gue bilang saat ini adalah orang untuk mencari pekerjaan itu sangat-sangat sulit dan susah teman-teman. Tadi kita nggak boleh menyia-nyiakan apa yang kita udah dapat, ya kan? Nggak mungkin kita udah dapat pekerjaan ngeluh. Hati-hati teman-teman, kita masalahnya dinilai sama atasan kita. Takutnya adalah karena kita terus ngeluh, ya kan? Kita dibuang. Kan susah lagi cari kerjaan teman-teman. Masalahnya kalau gampang bos, oke. Masalahnya susah.
lo keluar satu, yang ngantri udah 1.000 orang, teman-teman semua. Jadi teman-teman semua adalah ketika lo udah bekerja ya, jangan suka mengeluh tentang keadaan lo saat ini. Ya. Kenapa gue bilang harus gitu? Karena lo adalah mungkin gini, yang lo pikirin adalah masa lalu lo, teman-teman. Karena yang penting adalah lo harus berpikir sekarang dan ke depan. Kalau lo sekarang udah ngeluh, ke depannya bagaimana? Gitu, teman-teman semua. Lo nggak usah berpikir ke belakang. Gua apa, itu bodoh amat. Yang harus orang lo pikir adalah sekarang dan yang akan datang. Itu yang paling penting buat teman-teman pikirin, teman-teman semua. Kenapa? Ingat, jangan suka mengeluh. Oke, nah untuk yang ketiga teman-teman semua adalah coba teman-teman semua membuka hal yang baru atau belajar tentang hal yang baru, tentang yang teman-teman yang nggak pernah kuasain. Dengan contoh teman-teman kayak mesin, teman-teman harus belajar tentang listrik, atau teman harus belajar tentang menguasai tentang sistem, kan gitu teman-teman semua. Biasanya kalau orang nggak sesuai sama jurusan, dia kan mengeluh dan terus karena nggak mau ngebuka. Kalau teman-teman gini, setahu gue di dalam dunia kerja, kalau lo nggak mau ngebuka pikiran lo nggak mau ngebuka hal yang baru, biasanya teman-teman lo akan susah buat berkembang. Nah, dampaknya kemana? Dampaknya adalah kalau lo nggak mau berkembang, lama-lama adalah lo akan dibuang sama tempat lo kerjaan. Kenapa? Di dalam dunia kerja kita harus selalu berkembang mengikuti zaman dan teknologi, dan biasanya si perusahaan itu atau kantor itu teman-teman semua atau pabrik itu akan mengikuti eranya ya. Jadi kalau kita nggak mau dikembangin, kita nggak mau berkembang, kita nggak mau buka hal yang baru, biasanya kita akan disingkirin. Kenapa? Tadi gue bilang di luar sana masih banyak yang ngantri, itu kan. Kalau lo nggak mau kayak gitu, ya udah selesai. Nah, saranku adalah lo harus berani ngebuka hal yang baru, teman-teman. Lo coba ngebelajar. Ibaratnya gini, itu sebuah gelas ketika penuh, isinya dibuang dulu. Kenapa? Lo harus menerima hal yang baru, teman-teman. Kenapa? Hal yang baru sangat kalau gue bilang tuh hal yang baru adalah bukan hal yang aneh atau hal-hal yang kurang bagus. Itu bagus buat teman-teman semua. Kenapa? Buat perkembangan teman-teman semua. Siapa tahu teman-teman udah punya skill, ditambah lagi ilmunya, hal yang mungkin teman-teman dulu nggak kuasain, siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Itu teman-teman harus pikir ke sana, teman-teman semua. Berani ngebuka diri sendiri untuk masa depan. Kenapa gue bilang? Tadi gue bilang adalah yang kita harus dipikir adalah gini, sekarang dan ke depan, bukan sekarang dan ke belakang, bukan ya teman-teman. Tapi lo harus bisa ngebuka pikiran lo harus berani mencoba hal yang baru. Nggak sulit teman-teman, apalagi sekarang zaman-zaman teknologi. Sekarang zaman-zamannya eranya semua internet, semuanya berubah sama internet. Teman-teman harus bisa menguasai sedikitnya tentang yang berhubungan sama internet. Apa itu kan berhubungan sama karir lo di dalam dunia kerja, teman-teman semua. Nah, itu yang ketiga, teman-teman semua. Nah, yang keempat, teman-teman, adalah selalu teman-teman berdoa. Tentu teman-teman semua ya, ikhtiar harus didukung sama doa, teman-teman. Buat teman-teman yang mencari pekerjaan yang saat ini yang sedang bersusah payah, semangat cari pekerjaan, selalu teman-teman berdoa sebelum menaruh sebuah lamaran. Bacalah bismillah, teman-teman, sesuai agama masing-masing lah ya, kalau menurut gua ya. Nah, kenapa? Siapa tahu teman-teman dengan bismillah teman-teman dapat di situ. Siapa tahu dengan bismillah teman-teman bisa bersaing sama orang-orang yang saat ini mencari pekerjaan. Siapa tahu lo terpilih, teman-teman semua ya kan. Kita harus selalu berdoa dan meminta tolong sama Sang Pencipta kita, teman-teman semua. Nah, semoga sharing gua kali ini bisa membantu teman-teman semua yang baru mencari pekerjaan. Semangatnya tetap semangat, nggak usah pesimis, optimis. Kalau lo pasti akan bekerja dan lo pasti akan mendapatkan pekerjaan apapun itu, teman-teman semua. Ya, semoga ini bisa membantu teman-teman semua. Gua Hengki, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.